Disclaimer dulu sebelum aku sharing pendapat aku bagaimana kalau kita ngalamin overwhelming dan sampai kita ngerasa sakit sebagai seorang ADHD. Semua saran yang aku kasih itu adalah saran pure dari aku ngalamin sebagai seorang ADHD yang sudah didiagnosa oleh profesional. Jadi bukan berdasarkan by feeling ya. Nah, pertama, kalau kita overwhelm, yang aku bisa kasih sarannya adalah kakak menulis. Nulis atau mengetik atau apapun yang menurut kakak bisa memindahkan apa yang ada di pikiran kakak ke kertas. Ada di level tertentu gimana aku kalau lagi paralyzed itu sama sekali nggak bisa menulis. Biasanya kalau aku kayak gitu, aku memilih untuk menangis. Menangis lalu berusaha mengeluarkan kayak aku tuh sedih, aku tuh kenapa gitu, aku ngomong gitu. Dan ketika aku ngomong biasanya aku udah mulai menangis, aku keluar dan air matanya biasanya itu akan jauh lebih baik. Aku ngebiarin diri aku untuk berduka dengan apa yang terjadi sama diri aku, karena yang benar-benar tahu kita harus ngelakuin satu tugas sampai bisa selesai, harus effort 2 atau 3 kali lipat dari orang lain adalah kita. Dan itu kita nggak bisa sama sekali berekspektasi kepada orang lain untuk they understand us, karena mereka nggak ada di posisi kita. Satu. Kedua, kalau misalkan kakak udah bisa mulai menulislah, aku atau mengetik, atau kalau aku biasanya habis beres menangis aku bikin video kayak gini, terus aku cerita ke diri aku sendiri, so apa-apa gitu, aku cerita. Nah biasanya kalau kita udah ngeluarin, aku langsung menggunakan metode kedua, yaitu adalah memasang timer. Dan aku bilang ke diri aku, oke, aku 30 menit ini aku akan ngelakuin apapun yang aku bisa. Kalau kakak belum pernah terlatih dengan Pomodoro style ini, kakak bisa mulai dari 5 menit pasang timer dan bilang dalam 5 menit ini aku harus melakukan sesuatu yang mudah. Contoh, bisa sikat gigi, cuci muka, atau minum air putih, atau duduk terus diem dulu gitu, atau apapun. Pokoknya dalam 5 menit itu kakak nggak punya goal apapun kecuali I will do everything that I can do. Aku tuh pernah sengaja timer 5 menit untuk mandi, sikat gigi, pakai skincare, untuk bikin diri aku yang udah benar-benar paralyzed, terutama kalau lagi PMS itu biasanya lebih complicated, apalagi kalau bulan itu tuh cukup banyak hal yang di luar prediksi. Nah itu biasanya aku caranya handle gitu. Tapi cara yang lain adalah kadang aku membiarkan diri aku di posisi seperti itu dan bilang ke orang-orang sekitar aku, terutama partner aku, suami aku lagi butuh sendiri gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kakak sama sekali belum tahu ADHD atau bukan, apakah kakak overwhelmingnya bukan karena ADHD atau apapun, lebih baik cari bantuan profesional. Apalagi kalau itu udah mengarah ke dalam tanda kutip self destruction ya, maksudnya melukai diri sendiri atau mengabaikan diri sendiri, itu sangat berbahaya gitu. Semoga tips dari aku bisa bantu kakak ya.